Pertama kalinya, Uya Kuya dan istri Astrid Kuya ini berdatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Ya, keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan juga barang keluarganya rusak. Perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Nah, ini Bentar, biar sih. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka berangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur diduga melawan arus di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, aksi lawan arus ini memicu kecaman netizen. DD 2D tuh kepala dinas apa DD 2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur melawan arah di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Nah, dan saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Bisa hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ya, Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dia jual, kita beli. Iya, jangan juga perusahaannya. Ini harus merdeka supaya pendapatannya pajaknya ke Sumatera Utara. Gimana jadi dibilang kita bakar dulu ya? Ya masih tahu kalau enggak masih tahu. Ya udah. Iya, jadi Bang ya. Enggak masalah Bang. Hanya Bang. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh di kawasan Simpang 3 Manong Unggas, Langkat. Peristiwa yang berlangsung 27 September lalu ini dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga Bobi melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun, ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Ya, untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bahkan tak ia mantang tak sabar mantang. Bahkan orang lain berkicau. Tapi tio wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ayo. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang on. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu
kicauan burung. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberikan sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ia tidak menargetkan secara khusus kendaraan dengan plat nomor Aceh. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau sudah melaksanakan ini, sama juga ada. Tadi lihat video ya, Gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, dari kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat GL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat GL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini kan di belakang 2026. Jadi kita minta kemarin saya ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraan nggak masuk. Peraturan gubernur mengenai aturan plat kendaraan ini tengah digodok Bapeda Sumut bersama Bapelitbang dan ditargetkan akan berlaku tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait dengan kepemilikan 4 pulau. Ya, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara jadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Bisa Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Pemirsa, Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa siang. Ia ditanya oleh tim penyidik Lembaga Anti Rasuah perihal penjualan mobil klasik pada ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK. Sampai sekarang penilaian sisanya itu saya nanti memberikan, maaf, nanti saya sampaikan setelah saya keluar. Bukan sekarang. Ke berita acara. Pemirsa, kecewa permintaan penyelidikan ulang kasus kematian misterius tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Keluarga Arya Daru Pengayunan berkeluh kesah pada Komisi 13 DPR. Ya, sementara itu pihak Komisi 13 desak Kapolri lakukan gelar ulang dan otopsi ulang guna ungkap kematian Arya Daru. Yang terjadi pada anak kami. Keluarga Arya Daru Pengayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI pada Selasa pagi. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta yang juga dihadiri LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM.
Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Usai mendengar keterangan dari keluarga, Komisi 13 DPR RI mendesak kepolisian melakukan gelar perkara ulang dan membuka opsi ekshumasi atau otopsi ulang guna mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan otopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti. Apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru, itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan otopsi ulang. Yang adanya surat ancaman, kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam? Sementara itu dalam rapat itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sempat mengungkap 3 ancaman teror yang dialami keluarga sang diplomat muda. Pertama, 9 Juli 2025, seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat yang setelah dibuka berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Yang kedua, pada 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak hingga membuat keluarga kaget. Dan yang ketiga, 16 September 2025, kuburan sang diplomat muda ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk yang aneh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, ini mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera bentuk tim investigasi independen. Ya, hal ini guna mengusut tuntas kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayuna. Ya, makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi ini untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya, saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Kalau soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan melakukan.